warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Desa Wonoayu, Ibu Wina Nurma SOS MSI. Yang terhormat Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Emirza Abdullah Pratama STMT. Yang terhormat Koordinator Desa, Saudari Norma Anis Rahayu, serta teman-teman tim KKN Wonoayu 2020 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur karena atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pengesahan program kerja dan pembukaan KKN Wonoayu 2020. Untuk itu, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, silahkan. Amin, selesai. Baik, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, yang ketiga yaitu presentasi program kerja, yang keempat yaitu diskusi dan tanya jawab, yang kelima yaitu pengesahan program kerja dan pembukaan KKN Wonoayu oleh Ibu Kepala Desa, dan yang terakhir adalah penutup dan doa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara yang pertama, yaitu sambutan oleh Koordinator Desa kepada Saudari Norma Anis Rahayu. Disilahkan. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Kepala Desa, Ibu Wina Nurnama SOS MSI. Yang terhormat Bapak Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Mirza Abdillah Pratama SDMT, serta teman-teman tim KKN Desa Wonoayu yang bahagia. Alhamdulillah, saya banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan juga tentunya Kepala Desa yang sudah mengizinkan kami, tim KKN UN ini untuk mengabdi di Desa Wonoayu. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Pak Mirza yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing kami untuk menyelesaikan kuliah kerja nyata ini. Saya berharap nantinya program-program yang kami abdikan untuk desa dapat bermanfaat untuk desa dan juga untuk kami semua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudari Norma atas sambutan yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya yaitu sambutan oleh dosen pembimbing lapangan kepada Bapak Mirza. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Kiki untuk kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin kepada Bu Kades, khususnya Ibu Wina, dan seluruh teman-teman yang ada di forum ini. Untuk Bu Wina, perkenalkan saya Pak Mirza dari jurusan Teknik Sipil, Ibu. Untuk kesempatan ini saya ditugaskan untuk menjadi DPL mendampingi mahasiswa untuk di Desa Wonoayu. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Wina selaku Kepala Desa yang telah menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan program kerja di Desa Wonoayu. Sebagai informasi Ibu, jadi tim kita itu tergabung dalam KKN reguler, di mana mahasiswa kami berasal dari berbagai prodi dan jurusan, dan dari UM sendiri menyarankan untuk pelaksanaan program ini dilaksanakan secara daring atau online. Jadi secara garis besar, mahasiswa memang tidak diperbolehkan untuk tinggal di desa. Namun apabila kondisinya sangat mendesak, kami akan berupaya tetap untuk terjun ke desa, menyampaikan proker yang telah kami rancang. Kemudian proker ini kita rancang dalam waktu 5 minggu, dan dilaksanakan dalam waktu 5 minggu, mohon maaf. Dan minggu ini adalah tahapan konsolidasi.
Besar harapan kami Ibu untuk kedepannya mohon bantuan dari Ibu Kades untuk dapat memberikan masukan dan arahan kepada tim kami agar program ini dapat terlaksana dengan baik. Walaupun kita melaksanakan program kerja ini secara daring atau online, kami tetap berusaha maksimal untuk dapat melaksanakan program ini sebaik mungkin dan memberikan manfaat khususnya dalam mewujudkan Desa Wonoayu sebagai role model kampung tangguh. Terima kasih. Terima kasih Pak Mirza atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Desa kepada Ibu Wina Nurma. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mirza selaku dosen pembimbing lapangan Kabupaten dari Universitas yang saya hormati koordinator desa KKN WUM, yang saya hormati juga teman-teman peserta KKN 2020 yang saya sampaikan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di situasi yang saat ini sedang kita menuju, Anda semua bisa melakukan kegiatan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat hal-hal yang nanti juga untuk bisa menjadi yang dimana Salawat serta salam adalah kita beserta kerabat sahabat dan para penulis perjuangan keluarga kita. Bapak Ibu dan adik-adik peserta KKN, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan. Kita baru melakukan secara bantuan KKN online dan ini yang baru pertama kali dilakukan di desa ini. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri, termasuk saya juga menyiapkan Desa Wonoayu ini juga nantinya akan dijadikan proyek untuk project selama desa baru, harapan kami sinergi dari TKI yang bisa membantu program ini. Yang mana insya Allah akhir bulan atau awal bulan kita akan ditunjuk oleh Bapak Bupati dan Musbida Kabupaten untuk peninjauan lapangan dan sekiranya itu karena kita tidak terbatas hari ini juga insya Allah saya juga ada tamu dari kecamatan dari kabupaten untuk meninjau lokasi pengembangan tanggul. Jadi mohon bantuan dan doanya untuk keberhasilan desa ini dijadikan proyek untuk desa ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dari pihak universitas yang masih memberi kepercayaan untuk melakukan kegiatan ini. Baik, terima kasih Bu Wina. Ya, Pak Mirza silakan. Baik, terima kasih Bu Wina atas sambutannya. Mohon dilanjutkan lagi, Kiki. Oh iya, Pak. Baik, acara selanjutnya yaitu presentasi program kerja kepada Asti. Silakan untuk menyampaikan presentasinya. Untuk latar belakang program kerja 1, era new normal menyebabkan mobilitas keluar masuk warga tergolong meningkat. 2, tidak bisa dipungkiri bahwa di zaman sekarang masih banyak terjadinya tingkat kriminalitas. 3, memudahkan pendataan. 4, meningkatkan keamanan dan ketertiban desa. Dan yang terakhir, program kerja ini sesuai dengan kualifikasi kampung tangguh, yaitu tangguh keamanan dan ketertiban. Tujuan program kerja 1,
adalah satu, kegiatan ini menjadi alternatif pemeriksaan warga yang akan masuk di Desa Wonoayu. Dua, kegiatan ini dapat mengurangi dan meminimalisir adanya tingkat kriminalitas di Desa Wonoayu. Dan yang ketiga, dengan adanya program kerja ini, data warga akan aman dan tidak mudah tersebar. Yang akan menjadi sasaran program kerja 1 adalah Linmas, warga Desa Wonoayu, dan warga Desa luar Wonoayu. Berikut adalah rancangan singkat program kerja 1. Untuk pelaksanaan program kerja akan dilakukan pada tanggal 16 Juni 2020. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penyampaian program kerja 1. Mohon maaf, Bu Wina. Selamat pagi, saya Kilat Program 2 akan mempresentasikan hasil program kami dengan judul Mewujudkan Desa Wonoayu menjadi Kampung Tangguh melalui kegiatan sosialisasi dan pembuatan sarana informasi dan publikasi dalam berkehidupan di era kenormalan baru atau new normal. Langsung saja ke latar belakang. New normal menurut pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Sebab hingga kini belum ditemukan vaksin pengobatan virus corona. Tatanan baru tersebut ialah kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebab salah satu indikasi kampung tangguh ialah tangguh kesehatan. Bisa dilihat tingginya angka kasus corona di Indonesia banyak terjadi dikarenakan penularan melalui pengidap tanpa gejala. Penting halnya untuk terus meningkatkan pentingnya pencegahan penyebaran COVID-19. Next. Untuk tujuan proker ini, masyarakat Desa Wonoayu dapat memahami dan mengimplementasikan gaya hidup kenormalan baru atau new normal pada kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, sehingga masyarakat masih dapat tetap produktif dalam masa pandemi ini dan berkontribusi dalam perealisasian kampung tangguh, terutama tangguh kesehatan, dalam hal membantu pemerintah menekan angka kasus corona. Next. Untuk sasarannya, yang pertama ada 2 masjid di Desa Wonoayu, yaitu Masjid Al-Amin dan Masjid Baitul Mutakin, kemudian kantor balai desa, setelah itu akses masuk stadion, akses masuk tugu, 2 akses keluar masuk Desa Wonoayu, dan ujung jalan tengah yang akan dijelaskan di peta slide berikutnya. Bisa dilihat untuk jalan tengahnya, kami memberikan simbol dengan simbol lingkaran merah. Next. Untuk timeline kegiatannya, langsung saja pada 16 Juni kami akan melaksanakan pemasangan banner. Next. Untuk bannernya berencana kami merencanakan memakai ukuran 300 x 200 cm atau 3 x 2 meter dengan jumlah 7 buah, dengan lokasi penempatan pertama di Masjid Al-Amin sebanyak 1 banner, Masjid Baitul Mutakin sebanyak 1 banner, akses keluar masuk desa sebanyak 2 banner, akses masuk stadion sebanyak 1 banner, akses masuk tugu sebanyak 1 banner, ujung jalan tengah sebanyak 1 banner, dan X banner di sini kami merencanakan dengan ukuran 60 x 160 cm dengan jumlah 1 buah, dengan lokasi penempatan di kantor balai desa sebanyak 1 banner. Next. Di sini contoh Mungkin sudah ya, Dea. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok Proker 3 akan mempresentasikan tentang
pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan pembuatan sirup jahe dan olahan berbahan dasar jahe untuk meningkatkan keterampilan kelompok PKK Desa Wonoayu. Nah, latar belakang dari dari Proker 3 ini, yang pertama di Desa Wonoayu itu merupakan desa penghasil jahe. Yang kedua, belum ada olahan sirup jahe berbahan dasar jahe di Desa Wonoayu. Yang ketiga, olahan berbahan dasar jahe hanya ada bubuk jahe di Desa Wonoayu. Dan yang terakhir, itu penjualan jahe banyak yang dijual hanya mentahnya saja. Nah, tujuan dari kegiatan kita yang pertama itu agar masyarakat mengetahui cara pembuatan olahan berbahan dasar jahe di Desa Wonoayu. Yang kedua, memperkaya hasil olahan berbahan dasar jahe di Desa Wonoayu. Dan yang ketiga itu agar masyarakat dapat memanfaatkan tanaman toga yang ada di Desa Wonoayu. Dan yang terakhir itu untuk meningkatkan Desa Wonoayu. Nah, sasaran dari kegiatan kita itu adalah kelompok PKK, di mana nanti kita sosialisasikan tentang pembuatan sirup jahe dan cara olahannya. Untuk rancangan singkatnya, kegiatan ini sosialisasinya itu dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2020. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya perwakilan dari program kerja 4 akan mempresentasikan program kerja kami dengan judul Bimbingan Teknis Pemanfaatan Google Meet sebagai Platform Video Conference dalam rapat daring bagi kelompok ternak Desa Wonoayu, Kecamatan Wasa. Next, untuk latar belakangnya sendiri, yang pertama, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan teman-teman waktu itu, didapati bahwa potensi dari Desa Wonoayu ini berbagai macam, dan yang salah satunya adalah di bidang peternakan. Dan di bidang peternakan ini ternyata sudah difasilitasi atau terhubung dalam kelompok ternak. Dan salah satu agenda dari kelompok ternak ini, mereka mengadakan pertemuan di setiap tanggal 9 di setiap bulannya untuk membahas mengenai perkembangan hewan ternak, kesehatannya, dan lain-lain. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu, tim Proker 4 mengusulkan untuk melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis mengenai penggunaan Google. Adapun tujuan program kerja 4, yang pertama, memberikan informasi kepada kelompok ternak di Desa Wonoayu mengenai penggunaan Google Meet. Yang kedua, diharapkan kelompok ternak dapat menggunakan dan memanfaatkan Google Meet. Yang ketiga, kegiatan ini dapat menjadi alternatif solusi untuk mengurangi intensitas pertemuan warga secara offline. Dan yang keempat, menjalin relasi yang baik dengan kelompok ternak Desa Wonoayu. Dan yang kelima, menunjang Desa Wonoayu dalam program Kampung Tangguh, yaitu kaitannya dalam tangguh informasi dan komunikasi. Sasaran program kerja 4 yaitu kelompok ternak yang ada di Desa Wonoayu. Next, berikut rancangan program kerja 4 akan dilaksanakan dengan timeline sebagai berikut. Yang pertama, tim Proker 4 merancang draft program kerja yang sudah dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 31 Mei. Kemudian menggali informasi mengenai kelompok ternak dilakukan pada tanggal 1 Juni. Kemudian mengkomunikasikan program kerja kepada kepala desa dan ketua kelompok ternak akan dilakukan pada tanggal 5 sampai 7 Juni. Kemudian tim Proker 4 melakukan pengerjaan manual book akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 11. Kemudian memulai persiapan proker, menyebar undangan dan lain-lain akan dilaksanakan pada tanggal 13. Kemudian pelaksanaan hari H proker itu akan dilaksanakan pada tanggal 16. Kemudian evaluasi program dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 18. Dan yang terakhir, penyusunan laporan dan artikel program kerja 4 akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 5 Juli. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari Proker 5. Terima kasih kepada seluruh proker yang telah memaparkan presentasinya.
Selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Dimohon untuk Asti menampilkan rekapan program kerja dalam satu slide. Langsung saja dimulai untuk kegiatan diskusi dan tanya jawabnya. Kepada Ibu Wina dipersilahkan untuk menanggapi beberapa program kerja yang telah disampaikan oleh tim KKN Wonoayu 2020. Terima kasih untuk dari 5 program ini, dari 5 program kerja yang direncanakan untuk melakukan kegiatan di Desa Wonoayu ini, saya kira sudah memenuhi ini, sudah sesuai dengan yang kemarin diajukan ke kami. Mungkin saya tidak banyak pertanyaan ya, karena saya juga baru mempelajari ini, ya. Mungkin nanti dengan berjalan aja ada yang perlu saya sampaikan atau masukan untuk masing-masing program akan saya lakukan. Saat ini saya kira dari sekilas sudah bisa dilakukan. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin nanti untuk beberapa pertanyaan bisa disampaikan secara langsung melalui koordinator desa, karena Bu Wina ingin mempelajari terlebih dahulu. Begitu ya, Bu? Iya. Oh iya, Bu. Karena saya juga ada ini sudah mulai datang, jadi kami juga kalau nanti ada pertanyaan dan Oh iya, Bu. saya nggak bisa ini. Baik, Bu. Langsung dilanjutkan acara selanjutnya ya, Bu. Yaitu pengesahan dan pembukaan KKN Wonoayu secara simbolik oleh Ibu Wina. Kepada Bu Wina, silahkan, Bu. Terima kasih. Apa yang telah dilakukan tadi dari awal hingga akhir untuk kegiatan-kegiatan program kerja yang akan dilakukan di desa kita, di desa saya, nanti saya mohon semuanya nanti bisa bermanfaat tidak hanya untuk warga desa Wonoayu, tapi juga untuk pembekalan agar kesehatan juga. Jadi Interupsi sebentar, Ibu Wina. Ibu Wina. Ya. Maaf untuk suaranya bisa lebih didekatkan ke speaker gitu, Bu. Baik. Ya. Oh iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah terdengar jelas, Bu. Sudah. Yang lainnya juga sudah jelas, Mbak Kiki? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Sudah, Ibu. Baik, dari pemaparan program-program yang akan dilakukan di Desa Wonoayu, ini nanti mungkin ada kekurangan atau ada tambahan, nanti akan saya tanyakan langsung kepada koordinator desa. Pada dasarnya ini sudah sesuai dengan apa yang diajukan kemarin. Mungkin nanti juga ada tambahan atau ada hal-hal yang kita sesuaikan saja dengan di lapangan. Dan mudah-mudahan KKN dari Universitas Negeri Malang ini bisa bermanfaat untuk warga desa Wonoayu dan juga untuk adik-adik peserta KKN. Pada hari ini tanggal 8 Juni dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, program kerja KKN Desa Wonoayu
sudah mulai bisa dilakukan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Wina selaku Kepala Desa Wonoayu yang telah mengesahkan dan membuka KKN Wonoayu 2020. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara pada hari ini telah selesai. Semoga program kerja yang telah kita rencanakan dapat terlaksana dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita menutup dengan doa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing disilakan. Selesai. Terima kasih. Di sini saya sebagai pemandu acara, mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin dari Pak Mirza ada tambahan, Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Wina untuk kesempatannya bergabung dengan tim kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih Kiki untuk memandu acaranya, Asti sebagai presenter yang menayangkan file pada hari ini. Sebelum diakhiri, di sini saya ingin sampaikan Bu Wina, jadi karena ada kendala teknis, setelah ini tim akan menyampaikan kepada Bu Wina terkait file presentasi dari yang disampaikan hari ini, kemudian beserta dengan rekaman dari rapat daringnya. Jadi nanti Bu Wina bisa mencermati kembali dan menanggapi kepada tim, kami terbuka Bu untuk kritik sarannya. Jadi terima kasih banyak, saya kembalikan kepada Kiki. Baik, terima kasih Pak Mirza atas masukan dan tambahannya. Untuk itu, acara pada pagi hari ini telah selesai. Saya sampaikan terima kasih kepada Bu Wina atas waktunya. Untuk itu, Bu Wina diperkenankan untuk meninggalkan forum. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Wina. Ya, Bu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok program kerja 5 akan mempresentasikan program kerja kelima, yaitu pengenalan teknologi vintage lending sebagai solusi permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Desa Wonoayu. Next. Latar belakang dari pembuatan proker 5 ini yaitu dari analisis situasi. Yang pertama yaitu terdapat banyaknya potensi sumber daya alam di Desa Wonoayu dan beberapa warga telah memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan membangun UMKM. Contohnya yaitu keripik tempe, keripik buah, dan lain-lain. Namun, di sini juga terdapat beberapa warga juga yang ingin membangun usaha namun belum memiliki modal. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi yang berakibat pada fluktuasi pendapatan warga. Oleh karena itu, proker kelima ini akan memperkenalkan tentang teknologi fintech lending. Tujuan dari program kerja kelima ini yaitu yang pertama memberikan gambaran dan pemahaman pentingnya pendanaan bagi UMKM. Yang kedua yaitu memberikan pengetahuan baru untuk warga Desa Wonoayu tentang pendanaan menggunakan fintech lending. Yang ketiga, memberikan peluang pengembangan dan peningkatan ekonomi warga Desa Wonoayu. Yang keempat, mempermudah warga Desa Wonoayu dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan.
Next. Sasaran dari kegiatan ini yaitu kelompok wanita tani dan kelompok ternak, serta dapat diperluas dengan warga yang ingin membangun usaha. Next. Berikut merupakan rancangan singkat dari program kerja kami. Dimulai dari penyelesaian proposal kerjasama hingga kegiatan pelaporan akhir. Nah, di sini dari kelompok Proker 5 ini akan melaksanakan webinarnya pada tanggal 17 Juni 2020. Next. Terima kasih. Sekian dari Proker 5. Telah disampaikan oleh tim KKN Wonoayu 2020. Dari 5 program kerja yang direncanakan untuk melakukan kegiatan. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin nanti untuk beberapa pertanyaan bisa disampaikan secara langsung melalui koordinator desa, karena Bu Wina ingin mempelajari terlebih dahulu. Begitu ya, Bu? Iya. Oh iya, Bu. Karena saya juga ada ini sudah mulai datang, jadi kami juga kalau nanti ada pertanyaan dan Oh iya, Bu. saya nggak bisa ini. Baik, Bu. Langsung dilanjutkan acara selanjutnya ya, Bu. Yaitu pengesahan dan pembukaan KKN Wonoayu secara simbolik oleh Ibu Wina. Kepada Bu Wina, silahkan, Bu. Terima kasih. Apa yang telah dilakukan tadi dari awal hingga Interupsi sebentar, Ibu Wina. Ibu Wina. ya. Maaf untuk suaranya bisa lebih didekatkan ke speaker itu, Bu. Baik, baik. Ya. Oh iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah terdengar jelas, Bu. Sudah. Yang lainnya juga sudah jelas, Mbak Kiki? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Sudah, Ibu. Baik, dari pemaparan program-program yang akan dilakukan di Desa Wonoayu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Wina selaku Kepala Desa Wonoayu yang telah mengesahkan dan membuka KKN Wonoayu 2020. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara pada hari ini telah selesai. Semoga program kerja yang telah kita rencanakan dapat terlaksana dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita menutup dengan doa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing disilakan. Selesai. Terima kasih. Di sini saya sebagai pemandu acara, mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin dari Pak Mirza ada tambahan, Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Wina untuk kesempatannya bergabung dengan tim kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih Kiki untuk memandu acaranya, Asti sebagai presenter yang menayangkan file pada hari ini. Sebelum diakhiri, di sini saya ingin sampaikan Bu Wina, jadi karena ada kendala teknis, setelah ini tim akan menyampaikan kepada Bu Wina terkait file presentasi dari yang disampaikan hari ini, kemudian beserta dengan rekaman dari rapat daringnya. Jadi nanti Bu Wina bisa mencermati kembali dan menanggapi kepada tim, kami terbuka Bu untuk kritik sarannya. Jadi terima kasih banyak, saya kembalikan kepada Kiki. Baik, terima kasih Pak Mirza atas masukan dan tambahannya. Untuk itu, acara pada pagi hari ini telah selesai. Saya sampaikan terima kasih kepada Bu Wina atas waktunya. Untuk itu, Bu Wina diperkenankan untuk meninggalkan forum.
Terima kasih sekali lagi kepada Bu Wina. Ya, Bu.